lagi ya Kak Muti ya. Iya nih. Sekolah minggu lagi akhirnya. Gimana nih kabar adik-adik di rumah? Pasti luar biasa. Ada siap sekolah minggu ya pastinya ya? Siap dong Kak. Oke, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau ajak adik-adik untuk nyanyi apa Kak? Semesta bernyanyi. Oke, bangkit berdiri ya. Oke. Bangkit berdiri. Shalala, shalala, shalalalala, shalala, shalala, shalalalala. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi, Tuhan kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Pada semangat semua ya Kak nyanyinya ya dari di rumah ya. Adik-adik boleh duduk. Boleh duduk. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu, kita mau hadap Tuhan, kita mau berdoa. Biar Kak Septi yang pimpin ya. Mari adik-adik kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah membangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, anak-anak-Mu yang mengikuti sekolah minggu di rumah ya Bapa. Berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati SL, pemusik dan pembawa firman-Nya nanti ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yeay, adik-adik masih semangat? Pastinya masih semangat buat sekolah Gimana minggu. kalau kita nyanyi lagi Mbak? Oke, boleh. Kita mau nyanyi lagu apa ya Kak ya? Ini lagunya itu seperti makanan kita di pagi hari. Oh, makanan ya? Iya, siapa Enak nih yang kayaknya adik-adik nih. di sini siapa yang sudah makan? Ayo aku. Kelihatan nggak sih Mbak dari layar? Nggak Siapa yang bisa, sudah Mbak. makan? Oke, kakak percaya adik-adik pasti sudah makan. Sebelum sekolah minggu tadi, kita mau nyanyi roti dan mentega. Enak nih, Gimana? kayaknya. Udah siap? Saya sambil bangkit berdiri adik-adik kita mau nyanyi roti dan mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti.
roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Aku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan memelukmu dalam kasih. Oh oh oh, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Oke Mbak Septi, habis ini Yeah. kita mau ngapain? Nah, saat ini kita mau ngumpulin persembahan. Nah, persembahannya ada di rumah, disiapin dulu, dilipat yang rapi, ditaruh di tangan kanan. Nanti dititipkan orang tua dulu ya adik-adik. Sebelumnya kita mau nyanyi juga, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Persembahan Dan sudah dikumpulkan. persembahan. Sekarang waktunya kita berdoa persembahan adik-adik. Tangan dilipat, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan, sehingga persembahan ini bermanfaat untuk pelebaran kerajaan-Mu saja. Berkati anak-Mu yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan pada saat kami mengumpulkan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi udah nyanyi, udah gerak-gerak, udah persembahan juga. Terus saatnya kita mau mendengarkan dengerin firman Tuhan. Yeay. Nanti ada siapa sih, Kak? Masih rahasia ya? Oh, rahasia dong. Oke. Kita nyanyi dulu aja ya, Kak Oke ya. deh, kita mau nyanyi apa sih nih? Kita mau pujikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik
Udah siap kan buat dengerin firman Tuhan? Sudah dong. Siapkan hati adik-adik, siapkan Alkitabnya. Penasaran kan siapa yang akan membawakan firman Tuhan? Siapa Kak? Coba tebak. Gak tahu adik-adiknya. Oh, belum tahu ya. Kasih tahu, Kak. Yuk kita panggil bareng-bareng aja ya. Namanya Bu Yuni. Kita panggil bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bu Yuni. Shalom, apa kabar? Gimana? Tambah semangat? Tetap sehat dan tetap semangat ya. Sudah kangen sekolah minggu ya? Bu Yuni juga, tapi sabar dulu. Oke, nurut papa mama, bapak ibu supaya anak-anak tetap sehat. Nah, Bu Yuni hari ini mengajak anak-anak mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera. Dan sekarang ini kami mau mengikuti sekolah minggu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami supaya firman-Mu tetap tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Bu Yuni mau tanya, di sini yang punya sahabat siapa? Punya sahabat enggak? Sahabat itu apa ya Bu? Sahabat itu teman bercerita, teman bermain, lebih dari teman yang lain. Jadi misalkan Caca dengan Ella, wah sering bermain, sering bercerita ya, sering bergurau. Kalau sekarang mungkin susah ya untuk ketemu. Nah, kadang telepon, vid call, lewat Zoom. Itu cara sekarang kita ketemu dan anak-anak bisa bercerita dengan sahabatnya. Sahabat itu kadang menemani juga waktu sedih, waktu kesusahan, waktu ndak enak ini, hatinya ndak enak. Nah, biasanya kalau anak perempuan, sahabatnya juga perempuan. Anak laki, sahabatnya anak laki. Tapi cerita Alkitab kali ini ada loh seorang perempuan punya sahabat laki-laki. Kok bisa ya? Iya, itu karena mereka saling menguatkan, saling mendukung, saling memberi semangat. Mau tahu ceritanya? Bu Yuni tunjukkan gambarnya ya. Nanti anak-anak bisa lihat di layar yang lebih besar ya. Gambar yang pertama, nih. Ini loh yang memakai baju biru, ini yang namanya Deborah. Deborah itu siapa? Dia seorang hakim, seorang nabiah. Hakim itu apa ya? Kalau sekarang hakim di gedung yang bagus, di kantornya juga tersedia. Kalau ini hakim Deborah di bawah pohon ya. Nah, hakim itu adalah yang memutuskan suatu perkara di pengadilan. Itu hakim. Ini Ibu Deborah ini seorang hakim ya. Pada saat itu, pada zaman bangsa Israel, ini yang memutuskan perkara. Ibu Deborah. Jadi kalau ada yang memerlukan Ibu Deborah datang. Kemudian Ibu Deborah memberikan keputusan suatu perkara.
ini gimana ini? Barangku hilang. Nah, itu yang memutuskan, oh berarti yang salah kamu, Pak. Itu ya hakim. Dan juga Ibu Deborah adalah seorang nabiyah. Nabiyah apa itu? Apalagi itu ya? Nabiyah itu adalah utusan Allah, utusan Tuhan. Karena ini seorang perempuan, Ibu Deborah seorang perempuan, maka disebut nabiyah. Biasanya kan Nabi Musa itu laki-laki. Nah, ini karena Deborah seorang perempuan disebut nabiyah. Jadi tahu ya anak-anak ya. Jadi Ibu Deborah adalah yang memutuskan perkara di tengah-tengah bangsa Israel dan juga seorang utusan Tuhan. Ini Ibu Deborah. Lalu sahabatnya siapa? Nih, Bu Yuni tunjukkan lagi. Sahabat Ibu Deborah tadi Bu Yuni katakan apa? Seorang laki-laki. Barak, ya, namanya Barak. Bukan Barack Obama loh ya, Barak gitu aja. Nah, ini kalau Barak ini pekerjaannya adalah tentara. Wah, kalau ini mesti anak-anak tahu ya, tentara apa ya? Tugasnya apa ya? Perlengkapannya apa ya? Yang dibawa apa? Apa ayo? Yang dibawa apa? Wah, biasanya pakai seragam ya. Kalau zaman dulu lebih lagi, maju berperang pakai baju zirah ya. Terus ini pakai yang apa? Ini apa yang dari baja supaya ndak tembus tombaknya, ndak kena di kepalanya langsung ya. Beda sekali. Tadi Ibu Deborah seorang hakim dan nabiyah, sedangkan Barak adalah tentara. Mereka berdua bersahabat. Kemudian terus ceritanya apa ini, Bu? Nah, mau tahu ya? Ceritanya begini. Ini bangsa Israel waktu itu dijajah oleh bangsa Kanaan di bawah pemerintahan Raja Yabin. Ya, wah mereka kalau ditangkapi tidak cuma masuk penjara saja, tapi dicambuk, disuruh jadi budak, disuruh bekerja keras. Nah, Tuhan yang menyaksikan itu, aduh sayang sekali, aku sayang sekali dengan bangsa Israel, aku tidak mau. Karena itu anak-anak, Tuhan mengutus Ibu Deborah dan Bapak Barak tadi untuk apa? Membebaskan bangsa Israel. Kira-kira gimana ya diutus? Karena waktu itu sudah dijajah selama berapa tahun? 20 tahun loh. Coba anak-anak sekarang usianya berapa? Tanya. Yang enggak inget tanya mama, coba usianya mungkin ada yang 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 12. Enggak ada yang 20 tahun kan? Itu waktu yang panjang sekali, yang lama. 20 tahun ya. Nah anak-anak, Barak dan Ibu Deborah ini saat diutus oleh Allah juga, kok aku, apalagi Baraknya ya sebagai tentara, sebagai prajurit yang siap berperang ya. Sudah 20 tahun nih kita jadi budak, kita disuruh-suruh. Aduh, aku apa berani? Kemudian Ibu Deborah menyemangati. Ayo sahabat, kamu pasti bisa. Kita bersama Tuhan pasti bisa. Nih ya. Jadi memberi semangat, memberi dorongan. Karena apa? Ibu Deborah sendiri yang mendapat pesan dari Tuhan. Jadi itu yang tumbuh
iman yang tumbuh, rasa percaya, pasti ini Tuhan juga akan bantu, akan kerjakan juga bersama-sama dengan kita. Ya, Ibu Deborah memberi semangat kepada Bapak Barak. Kira-kira gimana ya kejadiannya setelah Bapak Barak? Oke dah, ayo. Nah, ini nih, anak-anak bisa lihat, ini adalah Raja Kanaan, Raja Yabin, dengan panglima perang Sisera, ya. Jadi Raja Kanaan ini, Raja Yabin ini, wah, sudah siap ya, enggak takut ini. Tapi karena Tuhan sudah tetapkan ini ya, Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah utus, dan pesan itu sudah disampaikan kepada Deborah. Yang terjadi, tadadada, Raja Yabin dan Panglima Sisera bisa dipukul mundur. Jadi Bapak Barak ini memperoleh kemenangan dari Tuhan. Nah, anak-anak, seperti cerita di sini, ya, kalau mempunyai sahabat, kalau mempunyai teman dekat, anak-anak boleh itu memberi semangat, memberi dorongan, memberi kekuatan supaya sahabatnya semakin percaya, semakin berani. Ayo lakukan bersama Tuhan, pasti bisa. Oke, diingat-ingat ya. Nanti anak-anak bisa ingat-ingat juga di Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih, lupa. Seorang sahabat menaruh kasih. Oke, nanti coba anak-anak buka ya di Amsal 17 ayat 17. Oke, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk cerita yang indah yang sudah kami dengar. Ajari kami Tuhan untuk menaruh kasih kepada setiap sahabat kami, kepada setiap teman-teman yang ada di sekitar kami, supaya kami boleh memberi kekuatan, boleh memberi semangat, boleh memberi penghiburan, sehingga sahabat kami, teman kami semakin kuat, semakin percaya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita habis dengerin firman Tuhan ya Mbak dari Bu Yuni. Gimana adik-adik, seru nggak firmannya? Pasti seru dong. Ada dengerin ya pasti ya tadi firmannya apa. Nah, kita mau review sedikit ya Kak ya tentang firman yang sudah disampaikan oleh Bu Yuni tadi. Jadi kan tadi cerita dikit nih tentang Deborah dan Barak yang mereka kan saling berteman, mereka sahabatan, mereka itu saling mendukung, saling menyemangati ya Kak ya. Nah, dan akhirnya mereka bisa mengalahkan bangsa besar, itu bangsa Kanaan, dan mereka tuh diberkati Tuhan banget gitu loh. Jadi adik-adik di rumah sama teman-temannya juga harus saling mendukung, saling menyemangati satu sama lain gitu Kak firmannya. Wah, keren ya firmannya. Oh ya adik-adik, firman sudah, review firman sudah. Sekarang waktunya untuk kreativitas. Jadi begini adik-adik, berhubung temanya tentang pertemanan dan persahabatan, kreativitasnya juga sama. Adik-adik silahkan mempersiapkan alat-alat kreativitasnya seperti batu, spidol atau cat warna apapun boleh. Terus nanti batu itu diberi gambar. Gambar terserah adik-adik, mau digambar orang, mau digambar bunga, mau digambar apapun. Batu itu
akan dikasihkan adik-adik oleh teman adik-adik. Jadi nama batu itu adalah batu hiasan untuk sahabat. Wow. Kalau batu adik-adik hiasan bingung, ya, Kak, ya? nanti lihat caranya dan langkah-langkahnya di grup OTSM. Oke, nanti di sana akan dikirim video tutorialnya cara membikinnya. Lalu adik-adik bisa lihat hasilnya seperti apa. Setelah itu, kalau sudah jadi, seperti biasa adik-adik, hasilnya dikirim di grup OTSM ya. Kita Jangan lupa. tunggu, jangan lupa. Semangat membuat aktivitas. Oke Mbak, sekarang kita masuk di sesi apa ini Mbak? Kita mau doa syafaat. Oke. Persiapkan hatinya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Udah siap adik-adik di rumah? Oke, udah siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur untuk hari yang telah Kau berikan pada kami semua ya Bapa. Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan, kiranya Kau memberkati bangsa ini ya Bapa, berkati para pemimpin yang ada di bangsa ini, berikan kesehatan selalu, berkati juga para pemimpin kami dari tingkat bawah sampai atas ya Bapa, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik ya Bapa. Dan kiranya Engkau juga memberkati bangsa ini, pulihkanlah bangsa ini ya Bapa, jauhkanlah dari segala mara bahaya ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja kami ya Bapa, GKJ Kabluk, kiranya Engkau memberkati Pak Pendeta kami ya Bapak, Pendeta Niko, kiranya Engkau juga memberkati para majelis, komisi yang ada dan jemaat yang ada di gereja ini ya Bapak, berkati kiranya kami meskipun dalam masa pandemi ini kami masih dapat berpelayanan di gereja-Mu ini dengan baik ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi orang tua ya Bapak. Terima kasih atas orang tua yang telah Kau kirimkan pada kami semua ya Bapak. Kiranya Engkau senantiasa memberkati pekerjaan orang tua kami, memberkati kesehatan mereka ya Bapak. Kiranya Engkau juga mampukan kami untuk dapat menghormati mereka, dapat menyayangi mereka ya Bapak dengan tulus ya Bapak. Ampuni kami jika kami masih sering menyakiti hati kedua orang tua kami ya Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami datang kepadamu ya Bapa untuk berdoa untuk sekolah minggu kami yang masih dalam suasana online Tuhan, di mana kami tidak dapat berkumpul dengan teman-teman sekolah minggu kami di gereja Tuhan. Kami tidak akan putus asa, kami tetap bersuka cita karena Engkau memberkati kami Tuhan. Sertai kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu di rumah Tuhan. Berikanlah kami kesehatan sehingga kami bisa melakukan kegiatan kami, aktivitas kami di rumah maupun di luar rumah Tuhan. Berkati Tuhan di masa-masa pandemi ini supaya kami anak-anak-Mu dapat menjaga kesehatan kami masing-masing dengan menjaga makanan yang kami makan dan minuman yang kami minum Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami, di mana kami sudah merindukan sekolah di sekolah kami masing-masing Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati anak-anak-Mu dalam belajar di rumah Tuhan. Berikanlah mereka anak-anak-Mu ini kepintaran, berikanlah mereka pikiran yang dapat dan mampu dan cepat memahami sekolah pelajaran dalam situasi online ini Tuhan. Memang ini sulit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami semua Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang lemah tubuh Tuhan. Berkati setiap kesehatan mereka, berikanlah kesembuhan bagi mereka Tuhan. Engkau dokter, Engkau mampu memberikan kesehatan yang luar biasa kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke Mbak Septi, sepertinya kita mau berakhir nih sekolah minggunya. ya, Kak, ya. Sedih nggak sih adik-adik yang di rumah sekolah minggunya? Tenang, selesai? besok minggu masih ada lagi ya. Oh, Oke, siap. Oke, jangan lupa ya buat teman-teman di rumah buat Subscribe, like, share YouTube channelnya GKJ Kabluk. Oke? Oke. Sebelum kita pulang, kita mau nyanyi lagi adik-adik. Kita mau nyanyi apa Mbak? Nyanyi Ada Satu Sobatku. Siapa ya Kak itu ya? Tepuk tangan semuanya.
yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.